Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau kayak masuk surga. Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani kita imani juga, tetapi apa yang kita imani mereka tidak imani. Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani. Hanya persepsi tentang Nabi Isa, dia Tuhan atau Nabi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Moko Kinta tadi, ternyata ratusan ayat yang kontradiksi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya, ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya itu aja, taruh, pinjam dulu ya. Bapak Ibu saya tanya, ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku. Buku kan? Bapak Ibu saya tanya, ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak?